Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi di channel YouTube zamzoldik.id bersama gue Tauhid. Di sini gue akan bercerita banyak hal random tentang kehidupan, pekerjaan, percintaan, atau hal random lainnya yang mungkin kalian semua rasain juga, tapi kalian takut untuk mengatakan isi hati kalian. Dan izinkan gue di sini bercerita mewakili isi hati kalian. Dan selamat datang di IDS. Video ini dibuat pada minggu pertama di bulan April tahun 2020. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang caper. Tentu kita semua tahulah apa itu caper. Caper itu singkatan dari cari perhatian. Kita semua pasti pernah kan punya teman yang caper, baik itu di sekolah, pada saat kita kuliah, maupun pada saat kita kerja. Sebenarnya menurut gue sendiri, caper itu adalah sikap paling menyebalkan manusia. Gimana enggak coba gini, contoh ketika gue itu termasuk anak yang benci caper ya. Gue benci orang yang caper. Dan gue ada di barisan terdepan untuk membuli orang-orang caper. Oke, di sini gue akan cerita tentang salah satu teman gue yang caper pada saat gue kuliah dulu. Nah, jadi singkat cerita gini, pada saat gue kuliah dulu, gue tuh punya temen. Nah, temen gue itu dia anaknya pinter emang. Karena di kelas itu rata-rata kan emang anak isinya anak SMK. Nah, gue sendiri dari SMA nih. Otomatis gue tertinggal dong secara pengetahuan maupun yang lainnya. Nah, tapi ketika di pelajaran nih, temen gue si caper ini nih, dia itu kayak ketika dosen nanya kayak ada yang perlu ditanya atau enggak, dia tuh nanya gitu. Sebenarnya bukan pertanyaannya coy yang salah, bukan karena nanya, tapi dia tuh nanyanya kayak pertanyaan yang seolah-olah dibuat-buat. Kayak bahkan gue sendiri aja anak SMA kayak apaan sih, gue juga tahu jawabannya nih, gue bantu jawab deh. Nah singkat cerita dia nanya lah misalnya, Pak bla 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 bla. Nah terus tiba-tiba dosen gue otomatis dosen gue jawab dong. Iya dia ngejawab gini. Oh ya gini dijelasin lah bla bla bla. Terus ketika apa? Ketika selesai di dosen gue ngejawab terus gue dan otomatis ada beberapa teman gue juga yang nggak suka anak caper. Kita langsung apa ya? Nyorakin tuh kayak ngeledekin si caper ini kayak cie hebat banget sih ini. Ya emang gitu aja nggak tahu, gitu aja kok nggak tahu sih kan ada di buku gitu. Pokoknya emang gue akui dulu gue agak jahat sih pada saat kuliah, tapi kenapa ya? Tapi gue nggak merasa itu perbuatan salah sih. Nggak tahu sih gimana ya. Menurut gue sih gue nggak salah karena emang gue jahat. Ya baik lagi sih yang gue benci tuh tadi kayak ngapain sih caper banget gitu. Kayak lu mau dapet penilaian baik gitu dari dosen, kayak ya aku juga mau sih tapi nggak gitu caranya bos. Ya nggak, ya kalau lu emang mau ya tunjukin dengan cara lu misalnya pas praktek jago gitu, terus pas ujian pro pada saat di kelas ya udah perhatiin. Nah mungkin buat sebagian orang hal kayak gitu tuh bagus, kayak wih dia tuh tadi dia aktif tahu mas bla bla, tapi menurut gue tuh kayak ya elah kalau pertanyaannya berbobot sih gue acungi jempol deh. Nah ini masalahnya pertanyaannya tuh kayak ya you don't say gitu, pertanyaan yang you don't say. Kalian tahu kan tanya you don't say kayak misalnya kenapa air laut rasanya asin karena ikannya pada lari, hahaha. Ya kayak gitu pertanyaan yang nggak penting banget, kayak apaan sih, itu yang bikin gue sebel. Jadi kayak ketahuan banget lah caparnya gitu. Kayak ada lagi nih pengalaman. Jadi gue pada saat ini gue sedang ditempatkan di cabang. Jadi singkat cerita gue adalah sebuah kata gue mainan. Jadi saat ini gue sedang bekerja di sebuah perusahaan lumayan besar sih ya di Jakarta. Nah gue ada karyawan dari gue adalah staff di head office-nya. Namun saat ini gue sedang ditugaskan di cabang menggantikan pimpinan cabang tersebut yang sedang resign. Nah, jadi singkat cerita di sana tuh
everything menurut gue sih kayak ya everything's okay gitu. But ya ketika gue mulai di sana ada ada satu orang karyawan yang gue ngerasa tuh kayak dia agak caper gitu loh. Dari mana gue tahu dia caper? Karena dia tuh apa ya? Dia tuh menanyakan pertanyaan yang kayak sebelumnya teman gue di kampus tanyakan, kayak pertanyaan yang you don't say gitu, kayak di kita gini, ketika di tempat gue tuh ada sebuah program, di situ ada juklaknya segala macam, di situ udah dijelaskan keterangannya segala macam. Misalnya lu harus melakukan A B C D E F G, nah di situ udah jelas semua tuh tertulis. Nah si anak caper ini nih, dia nanyain pertanyaan yang itu udah jelas-jelas di juklaknya itu udah tertulis gitu, misalnya memberikan bla 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 kepada orang yang bla bla bla. Nah di situ udah tiba-tiba nanya ke gue gini, Mas, kalau orang ini dapat nggak? Nah itu masuk ke kriteria nggak? Kalau di sini sih masuk, Mas. Ya udah berarti dapat dong, dia dapat promo ini. Oh gitu ya? Iya, kayak oke, sekali dua kali oke, nggak apa-apa. Terus tiba-tiba ada lagi promo yang lain. Mas, kalau yang ini customernya tadi ditelepon. Nah dia mau tuh, Mas. Nah terus kalau kayak gini dia dapat promo ini nggak? Oh dapat kok itu. Dan oke, gue pikir kayak ini anak kayak ya udahlah mungkin dia emang nggak tahu. Dan ketiga kali nanya lagi coy, kayak langsung, Mas kalau customer ini dapat nggak, kayak, woi lu baca juklak gak sih? Sebel banget aing. Maksud gue kayak ya apa sih, caper banget gitu. Udah ya sekali dua kali sih gimana ya, kalau sekali dua kali sih mungkin gue masih ya oke lah, mungkin lo nggak tahu, tapi kalau tiga kali kayak lu udah baca belum sih Bambang, gimana sih lu kerja kagak baca, sebel banget aing. Ya bukan gue sebel juga sih, kayak cuman kayak lu mengganggu waktu gue bisa ngerjain yang lain, lu tanya-tanya distraksi, gue harus kumpulin konsen lagi, fokus lagi, akhirnya gak kelar-kelar kerjaan gue. Nah terus dia juga gini nih, kayak oke, dia mungkin merasa caper ke gue gagal karena gue tahu sih gue bisa ngebedain mana yang caper mana yang enggak, jadi mungkin dia berpikir kayak ini gue nggak bisa ini nih, caper ke Mas Tauhid gitu, nggak mempan. Nah dia caper ke langsung ke manajer gue, pas manajer gue datang ke tempat cabang yang lagi gue pegang ini, terus nanya kayak, Pak, iya, kayak langsung nanya sama pertanyaan tadi, kayak, Pak kalau customer ini dapat promo nggak ya gitu. Kok dapat, dijawab sekali, jawab dua kali, dia nanya lagi kayak, Pak kalau customer ini dapat promo ini nggak? Oh itu dapat. Pas tanya ketiga kali kayak, Pak customer ini dapat ini lagi. Nah terus atasan gue agak ngegas tuh ke dia gini, kayak, kamu udah baca juklaknya belum sih? Kayak, udah Pak. Nah coba sini sini sini. Kayak, nih kamu baca nih di sini nih. Ini terjelas-jelas tertulis ada tuh customer kriterianya kayak gimana. Langsung di situ gue dalam hati kayak, hahaha mampus antum. Hahaha. Lagian caper banget sih. Maksudnya kayak pertanyaan yang ya you don't say gitu menurut gue. Kayak lu udah tahu jawabannya apa, tapi tetap lu kerjain gitu. Nah itu sih satu lagi. Nah terus gini, gue juga paling gak suka tuh sama orang yang caper, kayak dia tuh capernya ke atasan tuh dengan cara dia menjelekkan teman kerjanya atau rekan kerja, dengan cara menjelekkan orang lain. Contoh misalnya gini, kayak ini sama sih kasusnya pernah gue alami juga. Jadi ceritanya di tempat gue dulu. Nah jadi ada orang nih, kayak ada karyawan di suatu tempat. Nah dia tuh ngejelek-jelekin temennya gitu. Jadi dia ngelapor ke atasannya, kayak dia pertama dia mantep nih introduksi, itu pembukaannya tuh mantep, kayak dia nanya, Pak kalau kayak gini gimana sih Pak? Terus aku tadi follow up ini loh gini-gini, aku ngerjain A B C D E F G. Oh iya bagus. Nah terus tiba-tiba, tapi Pak masa si B dia nggak ngerjain, dia kerjain tadi main HP aja, kayak malah teleponan, nah, SMS-an, chatan, main seluncuran. Iya, masa main seluncuran apaan sih? Iya gitu. Jadi kayak maksudnya ngapain sih lu ngurusin urusan orang gitu? Kayak hidup lu kayaknya banyak banget waktu luang ya ngurusin ngurusin kehidupan orang, kayak ya udah lu kerja kerja aja yang bener Samsul. Jangan elah, maksud gue ngapain sih lu caper-caper gitu dengan cara ngejatuhin orang? Lu tau gak kalau lu caper kayak gitu justru orang tuh kayak ngeliat kayak ini anak kayak hidupnya banyak waktu luang deh bisa merhatiin orang-orang. Ya gimana ya, nah karena menurut gue tuh bener sih, gue gak suka banget sama orang-orang kayak gitu. Kalau prinsip gue sih kerja kayak ya udah kerja mah do your best gitu,
lakukan sebaik mungkin. Maksudnya gak usah lah ngurusin orang lain. Kalau emang lu bisa mau, misalnya kalau lu emang mau bisa ngebantu orang lain, ya udah nggak apa-apa bantu. Kalau nggak bisa ya ya udah nggak usah. Maksud gue kayak ya udah lah, lu nggak usah sih nyapu-nyapuin orang. Kayak itu nggak ada untungnya juga sih buat lu. Justru lu akan nanti dibenci satu perusahaan malah. Nah jadi gimana, ini cuma sekadar curhat-curhat, gue pengen misu-misu aja sih. Nah jadi di sini gue akan menutup dengan apa, eh, sebuah closing statement, asik closing statement. Jadi gini, teruntuk kalian orang-orang caper di luar sana, hai apa kabar, masih betah dibenci orang banyak? Tobat bro, percayalah, di mata atasan kalau kalian caper tuh, kalian tuh nggak terlihat bagus, beneran. Bokap gue pernah bilang, sebenarnya orang yang suka caper ke atasan itu adalah orang yang kerjanya itu nggak benar, dia itu nggak becus kerja. Nah jadi untuk menutupi ketidakbecusannya itu, dia caper ke atasan atau menjelekkan orang lain. Untuk kalian yang masih suka caper, yang kayak tadi tuh suka menanyakan pertanyaan-pertanyaan you don't say, kurang-kurangin lah bro. Nih gue kasih tahu ya, untuk lu pada yang masih kayak gitu, percaya nggak, atasan tuh nggak menilai kayak ketika lu aktif sering nanya kayak gitu, itu nggak dinilai kayak wih ini anak aktif banget. Enggak coy, dunia kerja tuh berbeda, nggak kayak dunia sekolah. Kayak lu waktu SD lu tanya ke guru, lu sering nanya meskipun pertanyaan you don't say, guru lu tuh tetap senang. Tapi di tempat kerja, lu nanya mulu, semakin banyak lu nanya, semakin banyak lu menyita waktu atasan lu tuh akan semakin terganggu. Sekali dua kali mungkin is okay, 3 kali 4 kali, nah atasan lu akan mungkin dia akan mempertanyakan kredibilitas lu gitu. Ini anak ngerti kagak sih? Kok bego banget gitu aja nanya mulu. Nah sama ini berarti lu salah dong dengan cara lu pikir kayak lu nanya mulu hal yang sama, justru itu akan membuat lu terlihat bego di depan atasan lu. Jadi untuk kalian yang masih suka menanyakan pertanyaan yang you don't say, tolonglah tobat bro. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki penilaian karyawan. Sekarang masih bulan April, masih ada 8 bulan untuk memperbaiki yang udah kalian buat di 4 bulan awal tahun ini. Dan untuk kalian yang masih suka nyepuin orang lain, atau bisa dibilang, sorry nih buat yang nggak tahu, cepu itu ngadu ya, kayak ngaduin kelakuan orang lain ke orang lain gitu. Kayak di sini kasusnya misalnya kayak ngaduin kelakuan teman kerja lu ke atasan lu kayak gitu. Untuk kalian yang masih suka caper dengan cara nyepuin orang lain, bro atau sis, urusin aja urusan lu sendiri. Setiap orang punya job desk masing-masing. Dan satu hal lagi, gak usah merasa paling benar coy. Karena percayalah, di atas langit itu masih ada langit. Jadi ketika lu melakukan sesuatu hal yang bagus, itu gak usah merasa kayak, wah gue yang terbaik. Gak ada coy. Ketika lu merasa lu udah melakukan hal yang bagus, lu itu harus selalu menanamkan rendah hati gitu. Bahwa lu selalu menanamkan kalau, wah gue udah baik, tapi gue yakin di luar sana ada yang lebih baik dari gue. Nah itu lebih bagus, agar lu bisa terus berkembang. Dan untuk kalian yang tadi ya, yang untuk yang cepet-cepet tadi, emang kalian gak bosen dikucilkan dari pergaulan, gak punya teman, makan siang sendirian, gak bisa curhat. Kerja tuh jangan nyari permusuhan bro, sis. Kerja tuh dibawa have fun. Karena ya kerja tuh udah melelahkan gitu. Jangan sampai hubungan pertemanan antar karyawan justru malah menambah beban pikiran. Ya udahlah, urusin diri sendiri. Capek coy. Emang lu gak capek apa? Ngurusin hidup orang, hidup aja belum bener. Tapi kalau emang lu mau nasehatin, kalau emang begini nih, beda ya. Kalau tujuan lu emang baik, dan lu merasa emang nih orang tadi teman kerja lu itu kerja yang gak bener, ya lu kasih tahu dong ke orangnya. Ngapain masuk ke atasan? Ya kan gimana ya, kayak ya ketahuan banget tuh lu
caper, woi caper. Kurang-kurangin, tobat. Iya, gue tahu hidup itu adalah kompetisi. Tapi, nggak segala cara dihalalkan dong. Berkompetisilah dengan sportif, dengan adil. Karena itu lebih baik daripada kalian menang, tapi di sana kalian tidak punya teman. Oke, segitu aja kali dari gue. Thanks banget nih buat kalian yang udah dengerin sampai sini. Dengerin seorang pemuda yang misuh-misuh tentang pekerjaannya di internet, di YouTube, menghabiskan kuota kalian. Gue mau ucapin terima kasih. Mungkin dari yang gue ceritain kalian juga merasakan gitu ya, kayak pasti punya lah teman yang kayak gini, satu atau dua mah. Gak apa-apa, untuk kalian yang punya teman-teman yang tadi kita sebutin orangnya suka caper atau mungkin suka cepu, kalian kasih aja link video ini ke mereka agar mereka tuh bisa introspeksi diri gitu, biar mereka bisa sadar. Siapa tahu kalau mereka sadar itu bisa menjadi suatu amal kebaikan juga buat kita. Dan dengan berkurangnya satu orang caper atau cepu tadi bisa membuat lingkungan kerja kita menjadi lingkungan kerja yang kondusif, yang fun, dan yang pasti kita bisa nyaman di tempat kerja kita. Oke, segitu aja dari gue. Nama gue Tauhid. Sampai jumpa.